I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Legenda Batu Menangis. Cerita rakyat dari Kalimantan Barat. Alkisah, hiduplah seorang janda miskin dan anak perempuannya bernama Darmi. Mereka hidup di sebuah bukit jauh dari pedesaan. Darmi memiliki paras yang sangat cantik. Semua orang terpesona melihatnya. Ia selalu membanggakan kecantikannya. Namun, di balik parasnya yang cantik, sifat yang dimilikinya sama sekali tidak cantik. Ia sangat malas dan tidak pernah membantu ibunya. Setiap hari, ia hanya sibuk bersolek dan tidak pernah membantu ibunya, baik bekerja di ladang maupun mengerjakan pekerjaan rumah. Pada suatu hari, Darmi meminta pada ibunya untuk membelikan alat kecantikannya yang habis. Ibunya pun tak tahu alat kecantikan seperti apa yang Darmi maksud. Akhirnya, ia mengajak Darmi untuk ikut ke pasar bersamanya. Darmi sempat menolak dengan alasan ia tidak mau kulitnya menjadi hitam karena kepanasan. Tetapi dengan terpaksa, Darmi pun mau ikut dan mengajukan syarat. Syaratnya yaitu, ibunya harus berjalan di belakang Darmi. Ia tak mau orang lain melihat ibu dan Darmi berjalan beriringan. Karena rumah mereka jauh, mereka harus berjalan jauh untuk sampai ke pasar. Darmi berjalan di depan ibunya dengan menggunakan pakaian yang sangat bagus. Sedangkan ibunya berjalan di belakang Darmi dengan pakaian yang lusuh dan kotor. Saat memasuki desa, semua orang yang melihat Darmi langsung terpesona akan kecantikannya. Banyak pemuda desa yang mengagumi kecantikannya. Namun, penduduk desa dibuat heran dengan orang yang berada di belakang Darmi. Salah satu dari mereka pun bertanya, siapa orang yang berjalan di belakang Darmi? Dengan sombongnya, Darmi berkata bahwa ibunya adalah seorang pembantu. Sang ibu hanya bisa menahan diri dan menangis dalam hati. Tiap mendengar jawaban anaknya yang menyakitkan hatinya itu, sang ibu lama-kelamaan tidak dapat menahan diri lagi. Ia bersimpu di pinggir jalan dan menangis. Darmi yang heran mengapa ibunya berhenti, akhirnya bertanya mengapa ibunya malah duduk dan berhenti. Ibunya hanya diam tak memberi jawaban. Tiba-tiba, ibu mengangkat tangannya dan berdoa. Darmi semakin heran dengan apa yang dilakukan ibunya. Ibunya tak menjawab Darmi dan meneruskan doanya. Ia berdoa agar Tuhan menghukum anaknya yang durhaka kepadanya. Tak lama setelah ibu berdoa, langit menjadi mendung, petir datang dan mulai turun hujan. Perlahan-lahan, tubuh Darmi mulai membatu. Dimulai dari kakinya yang tidak bisa digerakkan, lalu seluruh tubuhnya yang berubah menjadi batu. Darmi menangis ketakutan dan memohon ampun kepada ibunya. Ibu tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Hukuman untuk Darmi tidak bisa dibatalkan lagi. Darmi menangis dan menyesali perbuatannya. Saat kepala Darmi belum menjadi batu, ibunya melihat Darmi menitihkan air mata. Semua orang di sana menyaksikan peristiwa tersebut. Pesan moral yang dapat kita ambil adalah, kita tidak boleh durhaka kepada orang tua, terutama kepada ibu. Karena ibu yang telah melahirkan kita dan merawat kita hingga tumbuh dewasa. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know.